terima kasih acara kita pada sore hari ini. Saya Taripar Panjaitan, orang tua atau bapak dari anak Ivana Eklesia Gustarini Boru Panjaitan. Yang kami hormati Amang Ketua Umum Bapak Trimedia Panjaitan SHMH bersama dengan Inang yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati juga yang kami cintai Amang Pendeta Jarudin Panjaitan yang tadi sudah menyampaikan bagi kita firman Tuhan yang sangat luar biasa buat kita, secara khusus buat anak-anak. Juga yang kami hormati Amang Penasehat Tetap, Penasehat Periodik yang sore hari ini bersama kita, Amang Opung Emil Panjaitan, para wakil ketua, dan pada hari ini Amang Ketua, Wakil Ketua, Amang Togato Panjaitan sebagai tiga bidang pendidikan yang selalu setia bersama dengan kita, para pengurus, para wakil dan seluruh ketua wilayah, dan tua-tua kami, Amang Inang yang bersama kita pada sore hari ini, yang anak-anak kita bisa masuk, lulus di perguruan tinggi negeri, dan anak-anak kami yang kami cintai, ada 24 orang yang puji Tuhan, kalian bisa lulus semua di perguruan tinggi negeri di beberapa provinsi di Indonesia. Pada sore hari ini, izinkan kami mewakili orang tua dan anak-anak, secara khusus buat Pak Ketua Umum kami, Ketua Umum Panjaitan dan Boru se-Jabodetabek, Amang Trimedia Panjaitan SHMH, bersama dengan Inang. Kalau kita bercerita bagaimana perhatian, dukungan Pak Ketua Umum kita ini kepada Panjaitan pada periode 27 ini sangat luar biasa. Saya juga kebetulan masuk di dalam kepengurusan. Saya melihat bagaimana perhatian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Pak Ketum mulai sejak beliau dilantik awal tahun 2020 sampai hari ini. Di saat pandemi COVID datang ke Jakarta, Pak Ketum begitu sangat luar biasa memberikan bantuan kepada Ruas di saat-saat duka, bahkan kepada secara khusus bidang adat yang bertugas di dalam laun suka maupun duka, semua diperhatikan dengan sangat luar biasa. Barangkali kita pada sore hari ini adalah yang kedua kali, karena pada tahun yang lalu juga dilaksanakan acara yang sama seperti ini, sehingga tadi saya sampaikan ini adalah perhatian dan dukungan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pengurus, secara khusus Ketua Umum kita Bapak Trimedia Panjaitan. Karena terus terang baru kali ini barangkali merasakan di periode yang 27 ini kita boleh melihat bagaimana perhatian daripada Bapak Ketua Umum kepada keluarga besar Panjaitan dan Boru di Jabodetabek ini, yang memberikan hatinya, pikirannya, bahkan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta Jarudin, memberikan dompetnya. Mungkin hanya dompetnya saja barangkali yang tidak diserahkan ke kita, tapi isinya sudah diberikan kepada pengumuman ini, yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sekali lagi kami atas nama orang tua, atas nama anak-anak kita yang berprestasi pada tahun ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum kita, Bapak Trimedia Panjaitan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak,
secara materi terus terang kami tidak bisa membalas. Hanya doa yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang luar biasa kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Trimedia Panjaitan dan Inang dan keluarga. Senantiasa dibimbing untuk terus memimpin Pengumuman Panjaitan Buruh se-Jabodetabek ini ke depan. Terima kasih Pak Ketua Umum, sukses terus, dan kepada orang tua dan anak-anak kami juga sampaikan selamat. Tadi disampaikan oleh Amang Pendeta Jarudin, ini adalah nasihat yang luar biasa, karena ada nanti mungkin nasihat juga yang akan diberikan oleh Pak Ketum yang luar biasa buat kalian. Tadi Pak Pendeta sampaikan supaya ke depan kalian menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan, setia juga kepada Panjaitan. Dimanapun kalian kelak berada, ditempatkan, berprestasi, jangan lupa apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebuah pegangan buat kalian. Karena ke depan, kalianlah yang menjadi kader-kader terus menerus daripada peparan opung kita Raja Panjaitan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kita. Sekali lagi, terima kasih Amang Ketua Umum, sehat terus. Dan demikian buat kita semua, Opung Emil sebagai penasihat periodik, Amang Togatop, bidang pendidikan, Pak Sekum, dan Amang Hulman juga ada bersama kita. Terima kasih. Biarlah kiranya Panjaitan ini sukses terus di kemudian hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih buat yang mewakili orang tua dari Panjaitan. Dan kita lanjutkan acara kita, yaitu sepatah dua kata yang mewakili mahasiswa, mahasiswi yang berprestasi, mewakili dari perempuan, yaitu anak kita Agnes Dia Pertiwi Panjaitan dari Jakarta Pusat yang masuk FKG UI. Kami persilakan dengan hormat. Halo. Terima kasih Amang untuk kesempatannya. Shalom, Horas. Semua kita di sini. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Penasihat, dan seluruh jajaran PPDB 27. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas penyertaannya saja kita bisa berkumpul dan bisa menyelenggarakan acara ini pada hari ini. Pertama, saya ingin berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus karena saya ada di sini dan mungkin teman-teman yang lulus PTN juga merasakan hal ini. Dari ratusan ribu orang yang mengejar perguruan tinggi negeri, kitalah yang diberkati Tuhan, yang beruntung untuk diberikan kesempatan untuk lulus di perguruan tinggi yang kita idamkan masing-masing. Untuk mengutip juga dari firman Tuhan yang tadi Amang Jarudin sampaikan, dari kitab Amsal, akuilah dia dalam segala lakumu. Semoga kita dalam menjalankan kehidupan perkuliahan nanti, tetap mengingat kerja keras kita sangat kecil dibandingkan usaha Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Satu hal yang menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat tidak mungkin untuk masuk perguruan tinggi yang sangat saya cita-citakan, di jurusan yang juga sangat saya inginkan, dan Tuhan memberikan kesempatan itu kepada saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung, Papa, Mama, Bang Alam, dan Kak Adis dalam perjuangan untuk mengejar perguruan tinggi ini yang memang tidak mudah, dan tentunya teman-teman yang lain juga rasakan. Saya juga berterima kasih terutama kepada pengurus PPDB 27, kepada seluruh jajaran yang telah mengapresiasi kami, yang telah memberikan kami semangat, yang telah memberikan apresiasi atas perjuangan kami. Saya juga ingin memberikan selamat kepada 23 teman-teman lain yang telah lulus di perguruan tinggi sesuai dengan jurusannya masing-masing.
selamat telah melewati proses yang tentunya tidak mudah. Selamat juga telah untuk mulai menjalani dunia perkuliahan nanti. Semoga kita bersama-sama dapat membanggakan nama Panjaitan di bidang kita masing-masing, di pekerjaan kita masing-masing nantinya, di alma mater kita, dan di dunia perkuliahan. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada pengurus PPDB. Semoga juga dapat memberikan semangat dan motivasi untuk teman-teman lain di angkatan berikutnya, di tahun 2022 ke depan. Semoga tahun depan bisa lebih dari 24 orang yang lulus ke PTN. Semoga lebih banyak lagi marga Panjaitan dan juga buruh Panjaitan yang sama-sama bisa berkarya dan sama-sama bisa memberikan dampak bagi orang-orang sekitar dan di lingkungan Panjaitan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom, terima kasih. Horas. Ya, Horas. 100 untuk Agnes, tepuk tangan dong. Oh, luar biasa, melebihi talenta yang diberikan Tuhan sama dia, luar biasa. Dan ini adalah kebetulan Agnes ini adalah putri burunya ketua umum kita, Pak Trimedia Panjaitan dengan Guru Marpao. Terima kasih buat anak kami Agnes yang sangat luar biasa. Ini luar biasa sekali. Terus kita lanjutkan untuk mewakili sepatah dua kata dari laki-laki, itu namanya Samuel Valentino Panjaitan, wilayah Bogor, masuk di Fakultas Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Kami persilakan anak kami Samuel Valentino Panjaitan. Shalom semuanya, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran? Silakan. Kedengaran, mantap. Ya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Panjaitan serta rekan-rekan pengurus Sejabodetabek yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Pada pertemuan kali ini, saya berterima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami pemuda-pemudi Panjaitan yang berprestasi, yang telah lolos PTN dan kedinasan yang kami berikan. Melalui sambutan saya ini, saya mewakili salah satu yang lolos PTN, memiliki harapan semoga kami, pemuda-pemudi Panjaitan, kelak menjadi penerus bangsa yang dibanggakan. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Samuel Valentino Panjaitan. Luar biasa, hebat semua guru Panjaitan dan marga Panjaitan. Boleh Ateda, Samuel, sampaikan salam kepada orang tuamu. Oke, kita lanjutkan acara kita. Kata sambutan yang mewakili pengurus hubungan Panjaitan buruhnya Sejabodetabek. Yang mewakili adalah Wakil Ketua Umum 3. Kebetulan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, Bapak Togatop Panjaitan. Kami persilakan Pak Togatop. Terima kasih Pak Sekum. Salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu. Yang kami hormati, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul melalui Zoom ini dalam keadaan sehat dan sejahtera saya lihat semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum beserta Ibu, Bapak Penasihat Perudik, Bapak Emil Panjaitan, dan juga Sekum dan Wakil Ketua Umum, dan juga ketua-ketua bidang dan ketua-ketua wilayah, ada 12 wilayah. Pertama, yang kami lihat di sini, betul Dita. Mau lihat itu. Tuang Padita, amang Bapak Pendeta tadi yang benar-benar tadi jaminannya top. Dan kepada kita semua dan juga kepada orang tua dan anak-anak kami yang kami kasih yang telah masuk ke perguruan tinggi negeri. Kami ada catatan di sini, tahun kemarin angkatan pertama ada 27 orang.
yang masuk ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari Panjaitan dan buruh se-Jabodetabek. Tahun ini ada 24 orang. 24 orang, dan kami lihat di tahun kemarin masuk yang ke perguruan tinggi terutama Universitas Indonesia ada 3 orang. Tahun ini juga 3 orang. Dari ITB tahun kemarin 1 orang, sekarang 2 orang. Dari Unibrau malah ada 4 orang di sini, kemarin cuma 2 orang. Dan dari Lampung, dari Sumatera Utara, dari USUM memang kemarin ada 2 orang, sekarang tahun ini nggak ada. Jadi semua yang masuk di sini kami lihat memang benar-benar adalah orang-orang yang qualified. Anak-anak kami ini semoga ini dijaga, karena kalianlah angkatan kedua. Angkatan pertama ada 27 orang, angkatan kedua ada 24 orang. Saya rasa tuh grupnya udah dibikin tuh. Angkatan pertama, grup pertama udah dibikin, angkatan kedua udah dibikin. Jadi ini adalah sesuatu hal yang baru di Panjaitan, baru 2 tahun. Jadi makanya angkatan pertama, angkatan kedua. Karena selama ini di kepengurusan Panjaitan ini belum ada. Selama ada ketua umum Panjaitan, Bapak Trimedia Panjaitan lah yang memulai ini. Jadi kalianlah angkatan kedua. Jadi makanya tadi Pak Taripar tadi dan Pak bidang pendidikan Pak Ulman, ini semua administrasinya kita file dengan baik. Supaya kelak kemudian kalianlah pengganti-pengganti kami nanti dan bisa berbuat yang lebih baik untuk Panjaitan dan negara, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Jadi kami dari bidang pendidikan, Wakil Ketua Umum dan Pak Ulman dari Ketua Bidang Pendidikan, mengucapkan selamat kepada kalian semua yang masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga kepada orang tua masing-masing. Karena berkat dari dorongan orang tua, dukungannya, kalian bisa masuk dan dari doa dan dari berkat Tuhan. Semoga kalian jadi anak-anak yang baik, yang tetap takut akan Tuhan, dan tetap memuliakan Tuhan, dan juga benar-benar mencintai Panjaitan. Itulah yang kami harapkan dari kalian semua anak-anak kami yang berprestasi ini, karena ini sesuatu hal yang baru di marga Panjaitan. Karena kalau kami lihat di marga-marga lain belum ada yang kayak begini dibikin pelepasan atau pemberian reward gitu. Jadi untuk ini semoga kita semuanya untuk kedepannya tahun-tahun yang akan datang, kita berharap supaya lebih banyak lagi yang masuk ke perguruan tinggi negeri dari Panjaitan dan buruh Panjaitan. Sekian dan terima kasih. Puji Tuhan, selamat berjuang. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Horas. Terima kasih buat Pak Togatop Panjaitan, Wakil Ketua Umum 3 yang memberikan nasihat mewakili pengurus pengumuman Panjaitan atau Organisasi Jabodetabek. Kita lanjutkan acara kita. Sepatah dua kata atau yang memberikan wejangan kepada anak-anak kita, yaitu mewakili penasihat periodik, yaitu ketuanya langsung, Bapak Dr. Landus Emil Panjaitan MM. Kami persilakan Bang Emil. Terima kasih Pak Sekum. Siap. Kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai ketua penasihat periodik. Terima kasih juga kepada ketua umum yang baik hati dan ibu yang selalu kompak saya lihat menghadiri, dan kepada anak-anak kami yang 24 orang dan guru kami juga, dan pada orang tua. Ini adalah peranan orang tua juga. Tidak akan mungkin anak itu bisa maju tanpa campur tangan orang tua. Lihat tuh Agnes Dia Pertiwi, itu diterima di Unpad. Itu sebenarnya fakultas kedokteran gigi yang sangat bergengsi. Setahu saya berapa kali tambah lagi UI yang paling bergengsi lebih baik lagi. Ini saya juga kemarin mikir sama nyonya ini, makan apa sih si Agnes ini? Ini
Samping gizi adalah bimbingan orang tua. Jadi kepada orang tua semua 24 orang, tanpa Anda, tanpa orang tua ini, baik ibu bapak, itu tidak mungkin anak bisa lebih baik daripada. Moto itu harus anak itu lebih baik daripada orang tuanya. Itu pasti, itulah yang kita dengar dari orang tua kita dulu. Selanjutnya saya nggak panjang-panjang. Seperti anak almarhum Kaswin, kebetulan sekretaris pemenangan saya dulu, pemenangan 2027, sampai saya terbayang-bayang itu jam 12 malam. Kaswin, bagaimana kita siap mati? Menang atau mati? Dia ketawa. Jam 12 malam. Itulah kalau saya pikir dia masih online. Saya teringat sebenarnya saya mau ke sana waktu itu karena saya ada kurang sehat sedikit badan. Nyonya saya suruh kamu harus pergi ke sana. Ini orang baik. Tetapi di balik ini tadi saya lihat ada putrinya diterima di perguruan tinggi ya. Kalau nggak salah di Brawijaya tadi. Universitas bergengsi juga. Jadi di balik kesusahan itu ada kebahagiaan. Itulah Tuhan itu Maha Pengasih, baik hati. Walaupun Kaswin itu telah meninggalkan kita, orang baik yang sangat berjasa menurut saya ya. Karena gimana waktu itu ya. Ya itulah Tuhan memang sudah menakdirkan umur kita masing-masing. Jadi artinya kita juga banyak berdoa kalau memang Tuhan menghendaki lain, kehendak Dia yang jadi. Jadi selanjutnya dari 24 orang ini, saya lihat tadi ada dari ITB ya, bagian perminyakan pertambangan. Saya ingat anak Pak Maralam itu, namanya si Maraden, sekarang di Amerika Serikat, di Las Vegas. Dia manajer di sana, manajer perminyakan yang sudah bergaji kalau nggak salah berapa, di atas 7.000 atau 8.000 dolar, 2.000 dolar per bulan. Lagi ngirim Pak Maralam ini ada perlaku aja sebenarnya. Dia pintar dari ITB jurusan perminyakan. Dari Pak Samuel itu tadi, Samuel kalau nggak salah ya, itu berarti Anda itu jangan sampai nanti putus setengah jalan ya. Artinya dukungan orang tua penting supaya bisa mengikuti. Tidak selalunya masalah ekonomi. Sudah saya katakan, Maralam itu dulu waktu saya datang ke Jakarta tahun 74, itu masih perlapo ya, artinya masih ada gitar di bypass itu sama apa, masih lah yang makan di situ cuma kondektur, tukang beca, apa segala, tukang bemo. Tapi sekarang mereka udah kaya raya karena berkat anaknya menolong segala macam. Jadi kepada orang tua siswa yang berprestasi ini, teruslah berdoa, membimbing, mengajari anak-anak kita ini supaya jangan sampai putus di tengah jalan. Kira-kira itulah dari kami. Saya tidak akan panjang-panjang. Selamat. Kalau menurut penilaian saya selaku Ketua Penasihat Periodik, kali ini lebih banyak yang berbobot dibandingkan yang pertama. Jadi ada kemajuan lah. Mungkin dari kuantiti 27, 24, ya itu nggak ada masalah. Bila perlu 10, tapi berkualitas semua. Kalau 10 UI, ITB, Brawijaya, dan 5 besar itu nggak masalah bagi kita. 40 atau 100 pun, tapi kalau kurang ini. Jadi artinya sekarang ini persaingan tinggi. Ya, persaingan tinggi. Kebetulan anak saya pun dari UI 1, itu ditanya dulu, kamu dari universitas mana? Universitas Indonesia. Terimalah di perusahaan Prancis. Sekarang dia di salah satu lembaga keuangan Prancis, seperti OJK-nya Prancis. Namanya AFD. Nah, kalau nggak dari UI, kalau hanya dari Prancis saja, banyak universitas mungkin dia agak sulit. Kemarin saya waktu wawancara ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Ya, biasanya anak UI itu kan bahasa Inggris agak lumayan lah, pintar lah, bisa lah, kira-kira gitu. Jadi saya lebih condong sebenarnya kualitas, karena ini ke depannya ya, supaya lebih berkualitas lagi. Yang ketiga nanti, ini masalah pencarian kerja. Tidak gampang cari kerja. Mungkin Pak Trimedia itu paling tahu lah. Banyak bantu orang. Dibantu-bantu pun kadang-kadang dites di sana kurang pengetahuan, kurang inilah.
kurang inilah. Pak Trimede itu apa yang nggak dibantu dia? Coba saya tanya. Mulai anak tukang beca, anak siapapun dibantu. Itulah barangkali menerima buahnya. Si Alam di Gajah Mada, si Agnes, si satu lagi siapa namanya, si Agnes di UI, yang satu lagi si Adis itu di Inggris, bergengsi semua di Manchester itu. Dua putri, satu putra itu, Pak. Kadang-kadang saya berpikir itu, merenung malam. Wah, ini Pak Trimede ini apa ya kuncinya? Dia basado Tuhan. Dia baik sama semua orang. Orang susah dia bantu. Semua dia bantu. Artinya namora-namora dayuan lah. Nah, kita lihat adalah banyak yang namora juga, mungkin lebih mamora dari Trimedia. Kita lihat keluarganya. Adalah anaknya 50-60 tahun belum kawin, nggak jelas segala macam. Ya, inilah segala macam. Jadi memang Tuhan itu melihat dari atas. Apa yang kau buat kepada umatmu? Apa yang kau buat terhadap kawan-kawanmu? Jadi begitulah kita sebagai nanti kalau kau Samuel dan lain-lain 23 lagi 24 orang ini sukses. Jangan lupa apa yang diperbuat ketua umum kita. Ya, jangan sombong. Jangan mentang-mentang sudah kaya lupa kepada orang miskin. Lupa kepada kawan yang sudah menderita. Contohlah yang baik. Kita bisa. Kalau yang buruk sih nggak usah dicontoh. Saya kira itu dari saya selaku penasehat periodik, namanya juga penasehat, bisa didengar, bisa dilaksanakan, bisa enggak. Jadi saya pikir itu ya kepada orang tua tadi, anak-anaknya tolong dibimbing. Dibimbing terus sampai selesai. Diajarin, ya sudah syukurlah dapat beasiswa dari pengurus ini, khususnya Pak Trimedia, paling tidak meringankan orang tua lah. Memang dulu target kita itu, kalaupun dia pintar dari nomor 1 di UI, itu bukan jaminan dia nanti dapat beasiswa. Karena orang tuanya kaya. Jadi harus kita pikirkan yang ke bawah ekonomi, tujuannya kan itu. Jadi saya kira kriteria itu akan sama oleh Pak Hulman, Pak Togatop, mungkin ya, karena saya nggak terlibat termasuk Pak Sekum, itu kriteria yang kita putuskan dulu. Saya kira terima kasih, Tuhan memberkati 24 orang tua dan yang anak-anak kami yang lulus di perguruan tinggi negeri. Amin. Salam semua. Salam. Horas. Mauliati, terima kasih buat abang kita, Randes Emil Panjaitan, penasihat pribadi ketuanya, yang memberikan nasihat kepada 24 orang anak-anak kita yang sangat luar biasa ini. Acara selanjutnya yang kita nantikan, Bapak kita Ketua Umum Panjaitan Gubernur Sejabotabek 2027, Bapak Trimedia Panjaitan SHMH sebagai mentor kita yang selama ini kita akui yang sangat-sangat luar biasa. Kami persilakan Pak Ketum memberikan nasihat kepada anak kita. Monggo. Monggo. Udah. Sampun, Pak Sekum. Monggo, Mas. Jadi orang Jawa kita. Sorry ini. Horas. 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 Yang kami hormati Horas. Pak Emil Panjaitan, Ketua Penasihat Periodik, yang nasihatnya udah banyak sebenarnya tadi. Yang kami hormati Pak Toga yang mentop-topkan dirinya, Pak Toga Top Panjaitan, Wakil Ketua Umum. Karena Pak Toga Top ini membuat namanya Top itu Toga Panjaitan maksudnya. Pada saat dia mau bakal calon wali kota Siantar, bakal calon, belum calon, bakal calon, nggak jadi calon. Jadi kalau orang pada 3 tahun 4 tahun yang lalu mungkin dia
pohon-pohon di perjalanan Siantar sampai Simalungun ada itu foto Pak Toga. Top katanya. Disitulah dia mulai memproklamirkan dirinya dia top, padahal dia nggak top. Jadi saya suka bilang Toga yang mentop-topkan dirinya. Karena Toga ini ada dua. Satu Pak Toga top Panjaitan ini itu juga jadi ada gunanya. Dia pakai top. Kedua Brigjen Toga Panjaitan. Kadang-kadang kita bilang Toga Serif. Yang kami hormati Pak Hulman Panjaitan yang sudah hadir juga. Beliau ini urusan hukum dan urusan pendidikan di Punguan andalan kita, dan Pak Hulman Panjaitan ini Dekan Fakultas Hukum UKI, ya. Doktor. Kemudian Pak Sahala Panjaitan, Sadah Teknologi, ini lulusan dari Nanyang University Singapura. Dan dia di Panjaitan Jabodetabek sekarang jagoannya soal IT. Ya, kalau soal IT, soal kita ada virtual kayak begini, kita tinggal minta tolong sama Pak Sahala ini. Semuanya beres, dan kita juga mungkin 2 minggu lagi Pak Salah ada rapat pengurus, tolong dibantuin. Siap. Kemudian Pak Jarudin Panjaitan, pendeta politik. Beliau suka benar membuat saya udah CST. Memang itu enaknya kalau di HKBP. Baru diumumkan aja udah tambah 1 gelar CST. Jadi kalau saya tidak bisa mengikuti Pak Hulman, doktor, gelar gue udah tambah, man, CST. Jadi udah sama gelar kita 3. Iya, Pak. Itu enak juga di HKBP, baru diumumin pendeta aja udah CST. Padahal belum learning, belum belajar. Kemudian yang kami hormati orang tua yang ketua wilayah yang hadir hari ini, dan kita jujur dapat data Amang anak-anak kami ini dari para ketua wilayah. Sampai ada yang kelupaan saya, ternyata ada keponakan saya, anak abang saya almarhum Joni Panjaitan yang di Pekayon, lupa dia masuk di Unimed Medan. Jadi saya tadi WA Pak Sekum, kenapa jadi 24? Dia rupanya masuk. Ya rezekinya juga saya keingat sore ini. Jadi besok dikirimlah ke dia. Apa namanya, Ranti Octavia Panjaitan. Ya. Abang saya meninggal muda, Bang Tony itu mungkin 50 apa sebelum 50 dia meninggal ya. Udah lebih 5 tahun 7 tahun yang lalu. Itu juga ada kenangan yang luar biasa kami. Saya ajak dia ke luar negeri kemanapun nggak mau. Dia cuma bilang kalau Bapak Alam bawa saya ke Yerusalem dia mau gitu loh. Saya aja pas kami trip ke Yerusalem, dia ikut, nggak sampai setahun setelah itu dia meninggal. Dia sakit jantung. Meninggalnya habis nonton bola Barcelona main, karena dia idolanya Barcelona. Nah kemudian Amang Pendeta Jarudin, yang ya kalau orang bilang Amang ini pendeta langganan saya. Jadi ada orang yang kadang-kadang ada ini juga. Kenapa Amang Jarudin terus? Karena ya saya suka korbannya, bagaimana dong? Kalau saya nggak suka korbannya, bagus korbannya. Iya, ada politik-politiknya. Jadi suka, ya kan orang kayak begitu untungnya kan. Kalau ada yang suka sama kayak penyanyi Parende, suka orang sama Amigos ya, Amigos di ini terus di tangga. Dan salah satu nanti Amang para ketua wilayah dan penasihat prodi kami Pak Emil, yang kita agendakan adalah kita ada rapat pengurus, salah satunya itu adalah reshuffle kabinet. Jadi Amang Inang, orang tua murid dan anak-anak kami bukan kabinet aja yang ada reshuffle, pengurus Panjaitan juga ada reshuffle. Karena
kita lihat dari aktivitasnya selama hampir 2 tahun kepengurusan kita ini ya Pak Sekum, yang kita evaluasi, ditambah lagi ada 2 orang pengurus kami yang meninggal, Pak Kaswin. Inang turut berduka cita, Inang ya. Terima kasih Tuhan sudah Pak Ketum. Sudah sampai di Jakarta dengan selamat ya. Kalau saya lihat si Daniel dari foto-foto yang video yang dikirim oleh Pak Alek Monang, dia nggak pakai masker, nggak ini, saya ngeri juga itu. Tapi begitu Daniel WA saya minggu lalu, puji Tuhan sudah sehat, karena tidak mungkin sampai di Jakarta, pasti PCR dulu di Silangit kan. Nah puji Tuhan, ya jangan semangat, jangan patah semangat, Nang. Karena seperti apa yang disampaikan Pak Emil, saya juga baru mungkin 3 tahun kenal beliau, tapi saya kira dia pekerja keras, banyak kenangan, dan mudah-mudahan dia bahagialah sudah ditempatkan di sisi Tuhan Yesus ya. Dan kepada Daniel dan siapa anak Anggi. baru kita ini namanya Anggi. Anggi, kamu jangan larut dalam kesedihan ya. Kamu papa meninggal udah diterima di PTN. Saya seperti yang kata Pak Amang Pendeta Jarudin tadi, saya Tading Maete. Papa saya meninggal, saya umur 6 tahun. Saya lahir tanggal 6 bulan 6, 66. Papa saya meninggal tanggal 17 bulan 11 tahun 72. Jadi saya 6 tahun orang tua saya meninggal. Jadi kamu masih lebih baik ya. Termasuk Daniel sudah kuliah di Trisakti ya. Kamu bisa ini ya, tetap semangat. Cara satu mengharumkan nama orang tua itu adalah kita berhasil. Ya. Siapa tadi? Anggi ya. Sekarang dulu juga nggak ada yang tahu orang tua saya gitu loh. Tapi begitu saya dianggap bisa, orang semua bilang malah dulu berteman sama orang tua saya. Ya saya mana tahu-tahu kan, saya masih kecil gitu. Saya lahir di Medan. Tapi ya kalau kata orang Batak, itulah Portibi. Nah yang kedua, anak-anak kami yang diterima di PTN, pastilah orang tuanya bahagia. Tadi Pak Sekum sudah bilang, Agnes Dia Pertiwi, anak paling bontot saya. Ya. Kami 2 kali pengumuman itu, pertama pengumuman apa tuh Mas? UTBK kami deg-degan. Kami kumpul berlima menunggu pengumuman itu. Karena pengumumannya lihatnya di laptop. Ya. Dan begitu terima di Unpad, seperti yang disampaikan oleh Pak Emil tadi, kita langsung bahagia. Ya. Dapat dulu 1. Walaupun saya tahu cita-cita anak saya ini, Agnes Dia Pertiwi, dia berjuang betul di FKG UI. Apalagi itu, habis itu berapa minggu kemudian baru pengumuman apa namanya? Simak. Simak. Berapa? Sebulan ya? 2 minggu kemudian simak. Di tempat yang sama juga kami berdoa, ya diterima dia di UI. Dan itu juga jalan Tuhan, karena anak saya Agnes ini bilang di Unpad itu, si apa nama kampusnya ini? Jatinangor itu kalau ke gereja harus ke Bandung. Karena di Jatinangor nggak ada gereja. Ya Tuhan baik, dikasih jalan ya Depok. Kita juga lagi berunding apakah Agnes kos atau pulang balik atau kondisional ya. Kalau banyak kuliahnya padat ya, kuliah di sana di kos, kalau enggak ya pulang. Nah, pastilah kita semua orang tua, saya anak 3, Agnes paling bontot, nomor 1 Alam dan Perkasa Alam Panjaitan, ini kasih nama Ibu Megawati. Mudah-mudahan aja rezekinya seperti Ibu Mega yang kemarin diisuin sakit, itu nakal sekali orang sekarang medsos ini. Kita nggak usah membalas ya, Amang Pendeta, biar Tuhan lah yang membalas orang bikin medsos. Ibu sakit seperti itu. Dia kuliah di FA UGM, mudah-mudahan tahun depan selesai. Dia juga sudah mulai usaha. Yang kedua, kami juga mohon doa restu
Tadi udah dituai nama pendeta, anak kedua kami tanggal 15 Oktober akan berangkat ke Inggris. Karena udah 1 tahun dia online. Online ya. Udah online 1 tahun dan akan berat kalau online terus, apalagi masuk tahun kedua, pembelajaran makin berat. Jadi walaupun situasi seperti ini, kami sudah sepakati dia berangkat tanggal 15 dan tidak bisa didampingin sama istri saya karena kita masih red list ya, daftar merah kita dari Inggris. Terkecuali corona ini membaik terus menjadi amber list ya, jadi dibolehkan. Jadi tidak gampang, berat memang, apalagi alam aja yang ke Jogja aja berat, apalagi ke Inggris yang perlu mungkin sama transit bisa 18 jam, 20 jam ya. Karena terbangnya aja 5 jam, kalau transit 15 jam, transit 5 jam, ya hampir 18 ke 20 jam lah. Ya. Dan mudah-mudahan siapa tahu mukjizat terjadi, boleh, dan istri saya bisa ikut menemanin, karena di Inggris juga harus karantina 10 hari, baru boleh keluar. 2 kali tes PCR boleh keluar. Nah kalau mau berangkat juga H-2 harus tes PCR. Dan Amang Inang doain semuanya lancar, dia juga di sana boleh dijaga oleh Tuhan Yesus. Karena kami jauh, tidak bisa kami jaga, kami titipkan kepada Tuhan Yesus. Nomor 3, selamat anak-anak kami, serta orang tuanya. Tidak gampang perjuangannya. Saya aja mau masuk Uncen dulu, Universitas Cendrawasih, Fakultas Hukum nggak masuk saya. Makanya saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ya. Jadi betul kata Pak Emil tadi, ya anak harus lebih hebat dari orang tuanya. Karena saya di swasta, ya puji Tuhan anak saya di negeri. Ya. Saya S2, mudah-mudahan aja anak saya nanti S3. Nah saya nggak mungkin lagi Pak Fulman S3, karena kata Pak Judifer Girsang, lo kalau kuliah lagi kapan lo menikmati hidup? Karena umur saya sekarang udah 56, kalau saya kuliah lagi ya saya kapan menikmati hidup. Nah itu yang kita inikan, dan Pak Sekum, tolong jangan lupa habis ini kita memberikan penghargaan juga berbentuk piaga ya. Yep. Tolong anak-anak kami dan Amang, Inang, orang tua yang mendampingi, kalau boleh kami berharap piagam itu dibingkai, ditaruh nanti di kamarnya. Kalau nggak ada uang bingkainya, nanti saya yang kasih bingkai, tapi divideoin bahwa benar dibingkai ya. Bingkai kan nggak mahal. Supaya apa? Supaya Panjaitan itu ada di dalam diri anak-anak kami semua. Supaya fanatismenya sama Panjaitan itu tinggi. Ya. Supaya fanatismenya sama Panjaitan tinggi. Dan supaya nanti merasa, saya sebenarnya ide ini, sebelum saya jadi ketua umum, ide ini dulu saya sampaikan kepada Pak Nison Nababan, Bupati Taput. Saya bilang, Son, supaya fanatisme orang-orang Taput yang merantau ke mana-mana, berangkatkan mereka kalau diterima di PTN atau Akpol, Akmil, saya sampaikan. Bukan jumlahnya, anak-anak kami juga jangan lihat jumlah yang kami berikan. Tapi apresiasi kami, kalian berjuang keras, seperti yang dibilang yang ITB tadi, Samuel, dibilang sama Agnes, bagaimana beratnya perjuangan. Saya juga melihat Agnes itu ikut bimbel aja berapa? 2 apa 3 nih? 3 ikut bimbel dia, bayangkan. Saya ngelihatnya aja, mungkin kalau saya seumuran Agnes nggak mampu juga kali otak saya pada saat itu. Ikut 3 bimbel seperti itu. Nah, kalian yang hebat gitu loh. Jadi tolong jangan disia-siakan berkat Tuhan ini. Ya. Ini kan juga selain kepintaran, juga hoki, ya. PTN itu juga rezeki. Tidak semua yang nggak masuk PTN itu, tapi jangan terlalu sombong juga anak-anak kami. Melihat yang swasta ini sebelah mata.
Ya. Tidak semua PTN itu yang lebih hebat dari swasta. Saya juga bilang sama anak saya, kebetulan ada dia di sini. Saya sampaikan itu kepada Agnes. Karena dia tidak mendaftar swasta. Saya yang panik. Saya bilang, Agnes harus daftar. Enggak apa, Agnes kerja keras katanya. Terus saya juga bilang, Agnes, PTN itu bukan segala-galanya. Papa lulusan Universitas Pancasila, tapi Papa bisa seperti hari ini. Dan apa yang dibilang oleh Pak Jarudin tadi, saya juga mengikuti tuh Bang, acara pendidikan itu bagus ya. Cuman Miranda Gultom tadi tidak menukik ya. Saya terakhir pas lagi olahraga, saya lihat sesinya Miranda Gultom, bekas Deputi Gubernur Senior BI itu. Yang lainnya bagus-bagus itu. Disitulah Pak Sahala, kenapa saya tanya YouTube kita? Karena Batara Sianturi, CEO dari Citibank, bilang Sianturi punya YouTube. Seingat saya Panjaitan belum, rupanya udah ya. Jadi setiap kegiatan kita Pak Sahala tolong dibuat di YouTube. Jadi orang bisa melihat kegiatan kita, aktivitas kita. Kalau kita rapat-rapat juga, nanti Pak Sekum tolong divideoin, dikasih di YouTube. Jadi ada terus berita kita di YouTube. Sekaligus kalau menurut anak saya, alam itu dokumentasi itu. Dokumentasi. Dan itu juga pertanggungjawaban kita juga secara tidak langsung. Ya Pak Salah ya, tolong jadi merepotkan lah. Kalau enggak suruh anak buah aja kan. Punya kantor udah lumayan gede, anak buahnya banyak yang ya Pak Salah ya, terima kasih sebelumnya supaya ada dokumentasi kita dan orang-orang daerah juga bisa melihat dari situ. Ya. Dan selama berjuanglah kepada anak-anak kami, kami juga akan memantau prestasi kalian karena ada juga program dari PPDB 27 ini ya Pak Toga ya, soal beasiswa setiap tahun. Ya, ini tahun kedua, mungkin habis ya Pak Toga tahun ini ya. Tahun ini bulan ini lah habisnya, tapi karena situasi bulan ini habis. Tolong sampaikan juga di grup kita nanti Pak Toga bahwa kita tetap dengan sesuai dengan ini saya itulah dilihat visi misi saya tahun ini tahun kedua ini berapa gitu loh yang dapat beasiswa. Nah, tidak menutup kemungkinan kalian juga yang dapat beasiswa itu. Kalau yang kuliah berapa Pak Toga beasiswanya per bulan kita berikan? 1 juta. 1.500.000 yang kuliah. 1.500.000 ya. Itu kita. Nah, nanti itu tim seleksi ya Pak Toga, Pak Hulman itu yang menseleksi, termasuk kita lihat juga latar belakang keluarganya. Tentu kita utamakan dari keluarga yang keadaan ekonomi orang tuanya kurang baik ya. Itu yang kita utamakan untuk kita berikan. Jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak kami yang diterima di PTN sekarang ini itu juga yang mendapatkan beasiswa. Kita coba PPDB yang 27 sekarang, kita juga perkuat database kita. Bagaimana disampaikan oleh Pak Sekum ini kita record semua 2 tahun ini generasi muda Panjaitan di mana aja mereka. Bahkan kita sedang mencoba dibantu Pak Sahala merecord minimal Jabodetabek ini di mana aja bekerjanya. Misalnya profesional, pengusaha seperti Pak Sahala ini berapa orang Panjaitan. Kemudian yang menjadi dosen seperti Pak Hulman ini berapa orang. Dan bila perlu doktornya berapa orang. Apa yang disampaikan oleh seminar HKBP tadi ya. Dan ke depan memang harus punya skill, harus punya spesialisasi. Dan juga harus pintar juga melihat peluang ya. Terutama anak-anak kami yang juga harus diisi itu soal bahasa. Ke depan ini selain bahasa Inggris, bahasa Cina. Kita ikuti bagaimana investasi Cina begitu besarnya di Indonesia. Bagaimana juga dominasi Cina di dunia ini juga luar biasa sampai perang dingin terus antara Cina dengan Amerika. Jadi bahasa Mandarin juga ke depan perlu dan harus pintar-pintar, tidak boleh
datar-datar aja. Satu yang harus diingat oleh anak-anak kami, dosa kita ini sudah dua, ya. Pertama kita Kristen, kedua Batak lagi. Ya. Jadi kalau yang lain nilainya 7, kita harus 8. Kalau persaingan di dunia kerja nanti seperti itu. Begitu juga soal integritas nanti, ya. Saya puji Tuhan yang memakai saya, selalu saya sampaikan, sejak saya kenal Ibu Megawati tahun 96, peristiwa 27 Juli, yang memakai saya anaknya Bung Karno. Dia pernah menjadi wapres, pernah jadi presiden, sekarang presiden 2 periode itu kader beliau. Kalau Bu Mega ketemu Pak Jokowi, berdua, Bu Mega manggilnya Dek Jokowi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya kita mengisi diri kita. Kita harus menancapkan pikiran kita. Kita selain Tuhan Yesus, nggak ada backing kita. Backing kita atau backing kita itu dari ujung kaki dan ujung rambut sampai ujung rambut kita. Dan kalau kita itu yang saya selalu bilang ke anak-anak saya, kebetulan Bang Alam ada sama Agnes di sini ya. Di rumah saya ini by law semuanya, ada aturannya. Terus saya selalu tekankan, kalau mau hidup enak harus kerja keras. Nah, nomor 1 saya selalu bilang harus dekat sama Tuhan. Harus dekat sama Tuhan. Nomor 2 ya kita kerja keras. Istri saya ada, sebelum saya umur 50 tahun, saya rata-rata tidur 3 jam, 4 jam. Ya. Setelah umur 50 tahun, saya nggak berani lagi tidur 3 jam. Kenapa? Kita mengisi diri kita. Saya yakin saya dengan mengisi diri saya, selain IQ dan EQ, seperti seminar tadi juga, ya kita juga tetap minta perlindungan Tuhan ya. Karena bagi Tuhan, makanya saya paling suka lagu Mujizat Itu Nyata. Jadi Inang Kaswin juga tidak usah khawatir, doa janda itu paling luar biasa katanya. Ya. Dan didengar Tuhan doa janda. Mama saya 10 kami dibesarkan seorang janda yang nggak punya kerja. Ya, karena dia ibu rumah tangga biasa aja. Setelah papa saya meninggal, dia baru berusaha kerja. Jadi tetap semangat gitu loh. Jangan jauh juga dari Pengumuman Panjaitan karena Pak Kaswin sudah tidak ada. Jadi anak-anak kami juga harus seperti itu. Jangan langsung udah senang, merasa di zona nyaman, nggak punya fighting spirit lagi nih. Udahlah, gue kan udah masuk ITB, udah masuk UGM, udah masuk UI. Ya harus perhatikan juga. Di dunia kerja itu ya harus selain IP-nya harus tinggi, IQ-nya harus bagus, EQ-nya harus bagus, ya harus pintar-pintar. Dan harus tahun pertama dan kedua ini harus pintar menjaga diri. Dan Amang Inang saya kira banyak yang sudah punya pengalaman lah ya. Paling kita tentu yang punya anak udah kuliah semua kan atau sudah pada jadi opung seperti Pak Toga Top ini kan udah jadi opung nih gitu loh. Karena cucunya udah berapa Pak Toga? Ada 3 apa 5 deh. Tapi masih ada juga anaknya yang SMA. Itu hebatnya. Nah, itu tahun pertama, tahun kedua itu tahun-tahun rawan itu. Ya. Karena mereka dari baju abu-abu, baju seragam, jadi tidak baju seragam. Nah, itu pancaroba itu yang harus kita pantau betul. Karena tidak sedikit juga masuk UI, masuk UGM, masuk Unpad gitu loh. Tapi ya tergelincir. Nah itu yang harus kita pantau, Amang. Kami juga dari Punguan mencoba memantau, nanti itu karena memang dasarnya orang pendidikan, Pak Hulman paling jagoan lah di bidang itu ya. Karena memang basicnya selain dosen, dia juga seperti saya juga pengacara, tapi dia kelihatannya lebih berat ke dosennya dia, karena tanggung jawabnya ada dekan di FA UKI ya. Nah itu yang anak-anak kami itu harus ingat ya gitu loh. Dan kenapa juga seperti saya bilang tadi, saya berharap piagam kami berikan nanti mudah-mudahan tidak sampai 1 bulan ya Pak Wilson ya, bisa Pak Segum ya, bisa kita berikan. Tolong bingkainya itu taruh di kamarnya ya Agnes ya, bingkainya di kamarnya supaya ingat terus, supaya fanatik terus sama Panjaitan.
supaya bangga terus jadi marga Panjaitan. Jangan kena begini aja bangga sama Panjaitan, seterusnya. Dan kalau berhasil harus menjadi Namora Naboidayon. Jangan jangan menjadi Namora Nasoboidayon. Kalau bahasa Indonesianya, kalau berhasil harus bisa menjadi saluran berkah, mau memberi. Jangan pelit. Kalau Panjaitan juga satu lagi, jangan pelit. Gitu loh. Saya selalu mengingatkan generasi muda ya seperti Pak Sahala ini udah berhasil, dia nggak pelit dia. Gitu loh. Nyumbang nggak pelit ya. Anak-anak muda seperti ini. Karena kita juga punya jagoan-jagoan Panjaitan selain Pak Luhut ya, yang sudah jauh umurnya di atas kita. Saya kira duit Pak Luhut juga sebenarnya dia sudah bisa dimasukkan salah satu konglomerat ini dia. Tadi juga acara AKBP itu di Sopodel itu ya Pak Jarudin ya. Di ininya yang mereka yang hadir itu di Sopodel. Jadi harus bisa. Kita juga ada Pak Henry Panjaitan ya. Dia direktur BNI. Bahkan sekarang ini saya dengar namanya bagus sekali di BNI ya. Baru pulang dari Amerika, ditenteng terus sama Dirut BNI. Kita punya Edu, Kepala BPK, Sumut. Kita siapa? Bang pajak itu siapa? Adiknya Henry. Siapa? Bukan. Siapa Pak Wilson yang pajak itu? Ya, adiknya Henry. Saya Pak Ketua. Si Max lah ya. Max. Dia kepala pajak di Kalimantan Timur. Ya. Ada juga tadi juga ngomong dia, saya WA dia. Bagus paparan lo, saya bilang. Ada Jimmy Panjaitan, Dirut BODT. Saya tadi nggak kenal dia. Saya minta tolong Pak Emil cariin dia. Ya. Kemudian ada juga Edu. Udah tadi ya, Edu Panjaitan, kepala. Ada juga Pak Toga, Brigjen Toga Panjaitan. Ya, kepala BNN Sumut. Ya mudah-mudahan nanti sebelum selesai tahun ini, siapa namanya Pak yang kolonel itu siapa? Bonar Panjaitan. Ya mudah-mudahan dia jadi brigjen. Itu generasi-generasi muda yang 50 ke bawah, di atas 40, yang sudah bisa kita tanamkan harus jadi Namora Naboidayon. Ada juga terakhir Marudut Liberty Panjaitan, Dirpol Air ya. Jadi saya juga udah pesankan kepada dia, urusin Panjaitan di Kepri. Jangan sampai ada Panjaitan di Kepri yang kita sampai ke Jakarta. Dulu ada Panjaitan susah hidupnya, mau Natal aja nggak bisa. Saya kebetulan dapat WA, saya forward, saya kirim ke Pak Liberty, Marudut Liberty Panjaitan itu. Dia paling enak dapat berkat Tuhan kemarin. Naik pangkat dapat jabatan, Dirpol Air. Itu kan kalau Dirpol Air di Batam tuh ngeri kali itu. Karena banyak transaksi di tengah laut itu antara Indonesia Singapura ya. Abu-abunya banyak sekali itu di Batam itu. Jangan terlalu makin buncit ya, tapi saya selalu bilang Liberty lu hati-hati kerja, kinerja lu perhatiin, jangan sampai lu nggak bisa jadi brigjen. Nah, di sini ada adiknya nih, Herbert, ikut Herbert ya? Pak Herbert. Ya, ikut. Nah, saya malah tahu dari dia kirim itu. Ini juga salah satu Panjaitan yang ini yang mudah-mudahan ke depan bisa kita andalkan lah nih Pak Herbert ini. Dia baru dipercaya sama Wali Kota Bekasi jadi kadis apa, Bet? Bet, Pak Herbert, kadis apa? Kadis Ketahanan Pangan, Bang. Oh, ketahanan pangan ya. Nggak terlalu lemak lah kalau ketahanan pangan ya. Mudah-mudahan nanti dapat ya agak lemak lagi, biar kalau dapat agak lemak lagi ya bisa mengurusin Panjaitan, walaupun beliau ini kan kota Bekasi. Kalau Bekasi itu kan luas sekali ya, ada kota dan kabupaten. Nah, dia ini kan kota. Tapi selamat juga Pak Herbert ya, anaknya diterima di PTN. Masuk mana, Bet, anak? UGM, Bang. Fakultas? Arsitek, Bang. Oh, arsitek UGM. Anak pertama ini ya? Anak pertama, Bang. Hebat lah. Jangan lupa Alam ada kafenya di Jogja, Sintesis
ya. Kalau udah ke Jogja main ke Sintesis. Ya. Ya, Bang. Kita ini itu tempat tongkrongan anak-anak UGM juga di situ. Nggak jauh, berapa kilo kira-kira dari UGM? 3 kilo lah dari UGM. Oh, iya, Bang. Sintesis itu ya. Nah, itu yang kita inikan. Dan kalau bisa nanti kita coba melalui Pak Sahala segala macam gitu ya, membangun semacam komunitas panjaitan yang muda-muda. Ada di bawah 30, terutama kepala di bawah 30 inilah yang perlu kita jaga Pak Sahala ya. Pak Hulman, Pak Togani, bawah 30 ini. Karena kan kalau ada YouTube juga under 30 katanya, miliarder under 30. Nah, itu yang juga kalau bisa kita ke sana membina panjaitan ini supaya mereka lah yang 20-30 tahun akan datang yang mengarungkan panjaitan ini gitu loh, termasuk bagaimana saling membantu walaupun tidak bisa kita bantu semua panjaitan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, dan kena ini kelihatan foto Pak Sekum. Pak Sekum tolong jangan lupa 1 bulan lah plakatnya ada supaya kita harapkan mereka bikin plakat itu dan sehingga piagam ya, sehingga ini dapat supaya tidak repot-repot anak-anak kami, terimanya sudah kami bikin plakat aja lah ya, kita Dok ya Pak Sekum ya. Ya, siap. Nah, kita aja yang buat plakatnya lah. Ya, biar rata semuanya. Kita buat plakatnya lah. Bingkainya ya kita buat. Tinggal kita kasih nanti udah dibingkai. Ya. Nah, ini lebih bagus nih rezeki yang lulus tahun ini nih. Berapa tuh, Bang? Berapa tuh? Kenapa? Rezeki tahun ini berapa nih anak-anak ini dapat itu? Ya semua dapat bingkai, piagam. Gitu. Bagus ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak kami semuanya. Jangan, sekali lagi, jangan dilihat dari jumlahnya, tapi lihatlah dari keikhlasan. Kami juga melakukan ini di tengah corona. Ya. Pandemi. Corona semua kempes gitu loh. Jadi harus maklum, kita masih mandau mulyate di tengah corona, program bisa kita jalankan semua ya. Itu yang kita ini. Karena habis ini mungkin minggu depan kami akan ketemu dengan Pak Wilson dengan Pak Wilson? Pengurus dan penasihat tetap. Bukan. Untuk membicarakan bedah rumah. Oh, bedah rumah. Wakil Ketua Umum 2, Pak Martua Panjaitan. Pak Martua Panjaitan. Karena kita menjalankan organisasi ini sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita memberikan penghiburan kepada yang yang meninggal keluarganya terkena corona, itu yang mendampingin Wakil Ketua Umum Pak Bangkit Tua. Kalau sekarang Pak Togatop kena pendidikan di bawah beliau. Nanti soal bedah rumah itu Pak Martua yang mendampingi. Dan saya selalu pesanin nggak boleh KKN, bedah rumahnya juga tidak boleh KKN. Dan sudah ada ininya semua lah, itu sudah ada role-nya. Sekali lagi terima kasih, semangat bagi anak-anak kami yang kuliah di luar kota. Jangan lupa kalau sudah berangkat ke sana bawa Alkitab ya. Kalau bisa usahakan tiap pagi juga saat teduh ya. Karena sebagaimana Matius 6 ayat 33 ya, Amang Pendeta ya. Cari dulu kerajaan Allah, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semua akan dilimpahkan kepadamu. Jadi kita jangan takut. Kalau saya, Amang Pendeta, melayani prinsipnya karena Tuhan lebih dahulu melayani kita.
Sekarang kita melayani Tuhan ya di rumahnya. Dan saya sudah bilang juga kepada ini udah mulai saya iniin seperti di Panjaitan, kita melayani Tuhan jangan melakukan 3 hal gitu loh. Kita mencari kekuasaan, mencari popularitas, apalagi mencari uang. Karena banyak juga orang-orang di gereja yang ikut memborong-memborong juga kegiatan-kegiatan di gereja. Saya kira hampir semua gereja, khususnya KBP ini udah tahu benar lah kita. Pak Toga ini udah senyum-senyum aja. Sengaja disensor. Para tahun itu, Pak. Ya enggak hanya para tahun, yang dekat sama para tahun lah, pemborong-pemborong itu. Itu yang saya suka bilang sama kawan-kawan di AKBP Suprapto ya, karena saya di AKBP Suprapto ya, kita sama-sama lah. Saya juga senang kalau AKBP ini juga bisa menjadi besar juga ya. Seminarnya tadi bagus lah, saya ikutin itu karena pembicaranya juga berbobot ya. Dan hanya saja walaupun orang Batak banyak pembicaranya bukan AKBP. Terakhir saya mau dengar Putra, saya harus siap-siap acara kita ini. Putra Nababan kena bagian pendidikan, dia diminta bicara juga. Sekali lagi, selamat kepada anak-anak kami, selamat Amang Inang yang sudah berhasil mengantarkan anak-anak kita ini ke jenjang pendidikan. Dan jangan dilihat dari jumlah yang kami berikan, tapi inilah bentuk apresiasi kami kepada pengurus pengumuman Panjaitan kepada anak-anak Panjaitan yang berprestasi. Mudah-mudahan mereka bangga, selain Garuda di dadaku, Panjaitan di dadaku. Harus begitu juga ininya slogan dari anak-anak kami ini, supaya tetap nama Panjaitan ini harum ya. Terus nama Panjaitan ini terus secara berjenjang ada yang melanjutkan gitu loh ya. Ada yang melanjutkan secara berjenjang supaya harum. Panjaitan ini salah satu marga terbesar di Indonesia ini. Itu yang harus kita jaga. Yang paling penting sekali lagi, tolong kalau sudah berhasil harus jadi Namora Naboidayo. Dan jangan pelit sama Panjaitan ya. Jangan takut, ini ada Amang Pendeta di sini. Jangan takut berbuat kebaikan. Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kita berikan. Dan kita jangan takut susah karena berbuat kebaikan. Walaupun kebaikan tentu sebatas kemampuan kita. Ya, sekali lagi selamat dan terima kasih kepada Pak Sahala yang sudah melancarkan acara ini, dan terima kasih kepada Pak Sekum, Pak Togatop, Pak Hulman, tugas Pak Togatop dan Pak Hulman untuk beasiswa berikutnya yang harus kita berikan. Mungkin bulan-bulan ini kita juga kena corona ini, puji Tuhan sudah mulai turun, sudah mulai bisa lagi lah kita 5 orang jumpa di kantor Panjaitan. Karena lumutan pula kantor itu udah lama nggak kita tengok kan. Kecarian juga itu office boy kita, ini pegawai kita, berlumut dia nanti gitu ya. Itu nanti kita agendakan dengan prokes yang ketat juga ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus yang melindungi kita semua, sukses terus anak-anak kami. Jangan lupa kalau bisa cari orang Batak juga nanti pasangannya ya, supaya tetap besar. Selain Panjaitan, orang Batak tetap besar ya. Mau lihat ya, Horas. Ya. Mau lihat ya, Godang Ketua Umum kami. Terima kasih buat Ketua Umum dan Inang yang sudah memberikan wejangan ataupun nasihat kepada anak-anak kita yang masuk ke perguruan tinggi negeri pada saat ini juga yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih juga buat orang-orang tua yang ikut bergabung di acara Join Zoom ini, sangat luar biasa, yang mengikuti 47, berarti ini sekitar 70 atau 80 orang lah yang ikut ini karena didompleng oleh orang tuanya. 24 kali 2 sudah 48, tambah kita nanti bisa masuk yang ke 80 sesuai dengan yang kita rencanakan. Untuk itu kepada anak-anak kami
1 bulan kasih waktu kepada kami untuk persiapan piagam, dan akan kami buatkan semua dan bingkainya, dan nama-nama yang sesuai dengan di sini itu nanti nama yang kami buatkan yang sampai kepada kami. Tidak akan kami rubah supaya sesuai dengan nama-nama. Mauliate kepada orang tua yang membantu semua ini, selalu kami ganggu, dihubungi nomor ininya, nomor ininya, nomor ininya. Begitu juga kepada ketua wilayah yang kami ganggu terus, kadang-kadang salah nomor teleponnya, salah nomor rekeningnya, itu semua untuk membantu ini semua supaya berjalan semuanya. Puji Tuhan, semua berjalan, 24 orang yang sangat-sangat luar biasa. Jadi sekali lagi kami katakan, Mauliate semuanya yang sangat luar biasa ini. Buat anak-anak kami yang 24 orang ini berpacu terus, kita ketemu lagi nanti di semester 3. Berapa IP Anda supaya ditantang lagi di sini, supaya ikut lagi bersaing di antara klien yang hebat-hebat. Itu yang bisa kami sampaikan. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Ama Pendeta Jarudin untuk melanjutkan. Mauliate, Horas. Horas Mauliate, Pak Sekum, Mauliate, Pak Ketua Umum, dan kita semua, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Bahwa apa yang kita lakukan dari tadi dan anak-anak kita boleh sampai berprestasi hari ini, dan kita juga bisa berjumpa, tentu semua ini adalah karena Tuhan juga. Jadi bagi Tuhan tiada yang mustahil. 2 penutup nanti akan disampaikan Bapak Pendeta Wesley Panjaitan. Silakan Bang Salah. Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan bagiku, ku
diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan roh tubuh kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, keluarga besar Panjaitan se-Jabodetabek, di mana Tuhan berkenan mempertemukan kami yang saling mengasihi lewat acara Zoom hari ini untuk mensyukuri berkat Tuhan yang melimpah, yang tak terhitung melalui kehidupan kami masing-masing. Keturunan opung kami, Raja Panjaitan se-Jabodetabek, dan juga keturunan opung kami, Raja Panjaitan di seluruh dunia dimanapun saat ini berada Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersama-sama tundukkan kepala, melipat tangan di hadapan-Mu Tuhan, memohon berkat-berkat-Mu. Pertama-tama kami mohon kasih dan anugerah Tuhan untuk menjaga kami semua, warga negara Indonesia, khususnya keturunan opung kami, Raja Panjaitan, dimanapun berada saat ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, khususnya penyakit yang saat ini sedang merebak di dunia Tuhan, COVID-19. Biarlah roh-Mu Tuhan melindungi, membungkus, dan menjaga kami, sehingga kami selamat Tuhan, sehat selalu di dalam menjalankan roda kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, saat ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan, secara khusus untuk pengurus Punguan Panjaitan se-Jabodetabek, Bapak Ketua Umum, Bapak Trimedia Panjaitan, Sekretaris, Bendahara, dan para pengurus seksi dan bidang-bidang yang telah ditetapkan di dalam kepengurusan yang sedang berjalan saat ini.
Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk menjalankan kepengurusan ini, hingga banyak program, banyak capaian yang boleh mereka lakukan, sehingga seluruh anggota punguan Raja Panjaitan se-Jabodetabek khususnya, bahkan di seluruh Indonesia dan dunia boleh merasakan pelayanan mereka karena Tuhan memberkati kepengurusan ini. Yang selanjutnya Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh anggota keluarga besar Panjaitan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan memberkati seluruh keturunan opung kami Raja Panjaitan dengan berkat yang melimpah, pekerjaan, pangkat, kehidupan ekonomi yang lebih baik, sehingga boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia, supaya namamu dipermuliakan lewat keturunan opung kami Raja Panjaitan di dunia ini, Tuhan. Dan kami kemudian berdoa juga Tuhan secara khusus untuk anak-anak kami yang berprestasi, yang telah Engkau luluskan masuk dalam perguruan tinggi negeri di tahun yang lalu, bahkan juga tahun ini, dalam masa kepengurusan periode ini Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu buat anak-anak kami. Biarlah mereka Tuhan kelak menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang juga Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus juga Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga besar kami Raja Panjaitan seluruh dunia. Ketika mereka nanti menjadi orang yang berhasil, ketika nanti mereka menjadi orang yang sudah dinyatakan meraih banyak hal di tengah-tengah kehidupannya lewat pendidikan dan juga lewat karir. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran mereka untuk senantiasa mau berbagi terhadap sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan nama keturunan opung kami ini benar-benar harum di masa depan. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia, yang dimana Tuhan tempatkan kami hidup di sini Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati pemerintah kami yang berkuasa saat ini Tuhan, beserta jajaran perangkat-perangkat, para menteri, kepala daerah, dan seluruh penjaga keamanan TNI Polri, supaya Tuhan berkati semuanya, boleh menjaga negeri kami ini berjalan dengan baik, sehingga masyarakat warga negara Indonesia ini boleh menikmati kedamaian, kesejahteraan hari lepas hari, supaya kami boleh hidup menjalankan aktivitas kami dengan baik. Demikian juga Tuhan, secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua yang saat ini akan memberangkatkan anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebagaimana tadi nasihat-nasihat para pengurus, khususnya ketua umum kami, supaya orang tua Tuhan berikan hikmat untuk membimbing para anak-anak kami yang sudah dinyatakan lulus. Selama pendidikan mereka akan dibimbing oleh orang tua, dinasehati, dituntun, supaya mereka tidak jatuh dan tidak gagal dalam pendidikannya, hingga boleh berhasil kelak. Bapa di dalam sorga, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang yang lemah. Mungkin selama persiapan acara penyerahan beasiswa ini, para pengurus dalam rapat-rapat mereka banyak pikiran, banyak mungkin ucapan, atau apapun Tuhan, tindakan, perbuatan, pendapat yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kami semua, supaya kami layak menjadi anak kekasih-Mu untuk menerima berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan di dalam kerendahan hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus selalu menjaga, menyertai, dan memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Shalom.